Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak, namaku Darto. Aku cuman pedagang kopi keliling di sekitar Cemoro Lawang, kawasan wisata Gunung Bromo. Hidupku biasa-biasa saja, sampai hari itu. Pagi itu kabut turun lebih tebal dari biasanya. Warung-warung tutup. Hanya aku sendiri yang tetap berjualan di dekat pos pendakian. Seorang pria tua, berpakaian serba hitam, tiba-tiba muncul dari balik kabut. Ia tak membeli apapun, tapi menatapku tajam. "Koe pengin sugih cepet le?" Tanyanya lirih, hampir seperti berbisik di telingaku. "Sugih kok gampang, nanging kudu wani." Aku bingung, kupikir dia orang gila. Tapi ketika dia berbalik dan berjalan ke arah hutan di lereng timur, langkahku seperti ditarik untuk mengikuti. Kami berjalan sekitar setengah jam, sampai di sebuah makam tua yang tersembunyi di balik batu besar, berlumut dan tertutup ilalang. Di batu nisannya tidak ada nama, hanya lambang bulan sabit yang terukir samar. Orang tua itu berjongkok dan mencium tanahnya, lalu berkata, "Iki makam keramat Mbah Sentono, sing bisa maringi kekayaan, asal gelem nebus tumbal." Aku mulai panik, ingin mundur. Tapi tubuhku kaku. Ia menyuruhku duduk dan membaca doa aneh yang ditulis di kain kafan lusuh. Setelah itu, dunia serasa berputar. Aku pingsan. Ketika sadar, aku sudah di rumah. Tapi sejak hari itu, daganganku selalu laris. Aku bisa beli motor, lalu tanah, uang seperti tak habis. Namun ada syarat, setiap malam Jumat Kliwon, aku harus datang ke makam itu. Dan lebih parahnya lagi, setelah 7 malam ritual, istriku mulai mengalami hal aneh. Payudaranya membengkak seperti sedang menyusui, padahal anak kami sudah berumur 10 tahun. Lalu malam itu, aku melihatnya dari celah pintu kamar. Ada sesuatu yang sedang menyusu di dadanya, dan itu bukan anak manusia. Aku diam terpaku malam itu, berdiri di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Napasku tercekat, tubuh gemetar tak karuan. Di dalam kamar, Sari istriku duduk di ujung ranjang dengan wajah pucat pasi, keringat mengucur deras. Matanya kosong, tatapan nanar ke arah langit-langit. Tapi yang membuat darahku membeku adalah makhluk kecil yang menempel di dadanya. Bentuknya seperti bayi, tapi terlalu kurus, kepalanya besar, botak, matanya hitam, legam seperti sumur tak berdasar. Makhluk itu sedang menyusu pada payudara istriku yang membengkak, sambil mengeluarkan suara cekikikan lirih yang terdengar seperti campuran tangis bayi dan suara tikus. Aku mundur perlahan, menutup mulut agar tak berteriak. Tapi, lantai kayu rumah kami berderit. Dan saat itu, makhluk itu menoleh ke arahku. Aku melihat jelas wajahnya yang menyeramkan. Tak punya hidung, gigi tajam berjajar di mulut kecilnya. Dan senyum lebar menakutkan yang seolah mengejekku. Aku jatuh terduduk. Saat itulah istriku tersadar. Ia langsung menjerit keras, menutupi dadanya dengan kain, dan makhluk itu menghilang dalam sekejap seperti asap hitam yang disedot angin malam. "Apa yang kamu lihat, Mas?"
Apa itu? Aku tak bisa menjawab. Tanganku gemetar, mataku tak bisa fokus. Sejak malam itu, rumah kami tak lagi sama. Sari sering mendadak terbangun jam 3 pagi. Matanya merah seperti habis menangis semalaman, dan di bawah bajunya ada bekas gigitan kecil yang membiru. Tapi ia tidak ingat apapun. Aku mencoba pura-pura tidak tahu, tapi rasa bersalah menghantam batinku seperti palu godam. Uang yang datang dari pesugihan itu makin deras. Kini, aku punya toko kelontong sendiri di Pasuruan. Tapi tiap lembar uang yang kuterima terasa berbau amis. Seperti darah, suatu malam, Sari memelukku erat dan menangis tanpa sebab. Mas, aku mimpi buruk terus. Kayak ada anak kecil yang manggil-manggil aku, ibu. Tapi suaranya bukan suara anak, Mas. Suaranya berat, kasar, seperti orang dewasa nyamar jadi bayi. Dia selalu bilang, "Ibu, aku lapar." Aku tak tahan lagi. Aku kembali menemui lelaki tua itu di makam keramat. Sampeyan wis gelem jupuk sugi, saiki kudu gelem tanggung jawab. Tuyul iku kudu disusu, le. Lan mung bojomu sing cocok, jare leluhur, dia punya darah kembang kelor, darah langka. Aku hampir muntah mendengar kata-katanya. Tapi istriku nggak tahu apa-apa. Orang tua itu tersenyum bengis. Tumbal ora butuh ngerti, cukup dadi penebus. Sejak saat itu, aku tahu, aku tak bisa lari. Aku telah menyerahkan istriku sebagai tumbal hidup. Dan tuyul-tuyul itu, mereka datang bukan hanya satu. Mereka lapar, dan malam Jumat berikutnya, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Aku terbangun oleh suara gesekan kayu, seperti kuku kecil yang menggaruk lantai. Suaranya beriringan, cepat, berdesakan. Pukul 2.59 di jam dinding ruang tamu. Hening, dingin. Bau anyir tiba-tiba menyeruak ke hidung. Aku melirik ke samping. Sari tidak ada di ranjang. Pintu kamar terbuka, lampu mati. Dan dari lorong menuju dapur, samar kulihat bayangan kecil berlarian, seperti anak-anak kecil telanjang, berkulit abu-abu kehijauan, kepala besar membotak. Aku tak tahu keberanian macam apa yang mendorongku malam itu. Aku berdiri, menggenggam golok yang biasa kugunakan untuk membuka kelapa. Perlahan aku berjalan menuju dapur. Langkahku nyaris tanpa suara. Begitu sampai di dapur, aku terdiam. Di sana, di bangku kayu dekat kompor, Sari duduk dalam keadaan setengah sadar. Bajunya terbuka, dan 3 makhluk kecil tuyul sedang menempel di dadanya, menyusu. Ketiganya berbeda, satu bertelinga panjang seperti kelelawar, satu lagi bermata putih tanpa bola mata. Yang terakhir memiliki lidah panjang, menjulur sampai ke perut Sari. Ketiganya menyusu sambil tertawa lirih, dan dari sudut mulut mereka, netes cairan putih keruh bercampur darah. Aku ingin menerjang, tapi langkahku terpaku. Tiba-tiba, mata tuyul yang bermata putih menatap langsung ke arahku. Ia tersenyum, lalu berkata, "Jangan ganggu ibuku." Suara itu, suara lelaki dewasa, serak, kasar. Seperti bukan berasal dari makhluk sekecil itu. Aku jatuh terduduk. Golokku terlepas, kepalaku pusing. Beberapa detik kemudian, semua tuyul itu menghilang seketika, meninggalkan bau busuk seperti bangkai kucing. Sari roboh di lantai, aku membopongnya ke kamar, tapi dadanya luka. Bekas gigitan ada di mana-mana, merah membiru, beberapa seperti disayat. Pagi harinya, Sari demam tinggi. Ia menggigil, matanya terpejam rapat, mulutnya mengigau. "Mas, jangan kasih mereka lagi. Jangan kasih mereka lagi." Aku tak bisa menjawab. Aku tahu ini salahku, tapi aku sudah terlalu jauh masuk. Kalau aku berhenti, kata lelaki tua itu, tuyul-tuyul itu akan mengambil semua yang pernah mereka berikan, termasuk nyawa kami.
Siangnya aku pergi ke pasar, berharap bisa menenangkan pikiran. Tapi di tengah jalan, aku dihampiri seorang kakek berjubah putih, wajahnya bersih, membawa tasbih di tangan. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kamu sedang bermain di wilayah yang tak bisa kamu kendalikan. Kembalilah sebelum makam itu menelan semuanya, termasuk dirimu." Aku kaget. "Bapak siapa?" Kakek itu menggeleng pelan. "Aku cuma penyaksi, dan aku tahu istrimu bukan satu-satunya perempuan yang sudah jadi sapi perah tuyul dari makam itu. Kau cuma satu dari puluhan." Aku menatapnya, tubuhku gemetar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kakek itu menatapku tajam. "Berhenti. Jangan datang ke malam Jumat. Tapi siapkan dirimu, karena tuyul-tuyul itu tak akan tinggal diam. Mereka akan mengambil yang mereka rasa milik mereka." Dan malam itu, malam Jumat, aku tidak datang ke makam. Tapi saat jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi, pintu rumahku digedor-gedor. Bukan dari depan, tapi dari dalam lemari kamar. Suara gedoran itu keras, tidak wajar. Seperti tangan-tangan kecil yang menghantam kayu dalam amarah. Suaranya datang dari lemari pakaian kami. Lemari jati tua, peninggalan mertua yang sejak kami menikah belum pernah kami ganti. Awalnya hanya getaran kecil. Duk, duk, duk. Tapi makin lama, makin keras, makin cepat. Duk, 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 duk. Sari menjerit meringkuk di bawah selimut. Matanya menatapku memohon. "Mas, buka aja, buka aja. Aku takut banget. Aku takut mereka keluar sendiri." Tapi aku tak bisa bergerak. Kakiku berat seperti ditanam di tanah. Jantungku berdebar begitu kencang sampai rasanya kupingku tuli karena detaknya sendiri. Aku coba merapal doa seadanya. Bismillah. Lalu aku mendekat, perlahan. Kupeluk tubuh Sari erat. Ia gemetar luar biasa. Peluh membasahi dahinya. Aku tahu, ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. 1 langkah, 2 langkah. Dan tepat ketika tanganku menyentuh pegangan lemari, semuanya berhenti. Hening, hampa. Tak ada suara. Ku menarik napas dalam-dalam. Lalu pelan-pelan membuka pintu lemari. Gelap. Hanya ada tumpukan pakaian, beberapa baju tergantung. Tapi, di bagian bawah, tepat di antara tumpukan baju dan sepatu usang, aku melihat 3 jejak kecil. Jejak kaki, telanjang, basah, mengarah ke dalam, seolah ada ruang lain di balik papan belakang lemari itu. Aku mengangkat semua barang di dalamnya. Dan ya, benar, aku menemukan bahwa papan belakang lemari itu tidak pakuan, seolah-olah bisa dilepas. Aku congkel perlahan dengan obeng. Dan di baliknya, aku melihat sebuah lubang gelap sebesar tubuh anak kecil, menembus ke dinding bata. Dari sana keluar bau busuk yang luar biasa menyengat, seperti bangkai tikus yang terendam air got selama berminggu-minggu. Sari mendekat menangis. "Mas, aku pernah lihat lubang itu, tapi dalam mimpiku. Ada suara yang bilang itu jalan pulang mereka. Jalan ke makam." Aku menatapnya. "Mereka? Tuyul itu?" Ia mengangguk. "Iya, mereka bilang aku udah jadi ibunya. Harus siap jadi rumah, jadi susu, jadi tumbal." Dadaku sesak. Malam itu kami tidur di ruang depan. Tapi rasa tenang itu tidak bertahan lama. Menjelang subuh, kami mendengar suara cekikikan dari dalam lemari. Lalu, sesuatu mulai bergerak di langit-langit rumah. Suaranya seperti tikus, tapi berat. Seperti anak kecil merangkak dengan kuku-kuku tajamnya di atap triplek tua. Sari mulai mimisan. Tiba-tiba, banyak sekali. Aku panik. Kupanggil tetangga, Bu Sumina, dukun bayi yang dulu menolong Sari melahirkan. Perempuan tua itu datang terburu-buru, membawa botol minyak dan bunga 7 rupa.
Begitu dia masuk rumah, dia langsung pucat. Loh, Darto, iki omah wis ora kosong. Ana jalur nembus saka Gunung Bromo lewat kene, sopo sing main makhluk cilik? Iki bukan tuyul biasa. Iki lelembut tuyul peliharaan Mbah Sentono. Aku terdiam. Ia lalu menyuruhku bakar dupa dan membaca doa-doa. Tapi di tengah ritual, tiba-tiba lampu padam. Dan kami semua mendengar suara anak kecil dari belakang lemari mengucapkan satu kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Ibu, aku bawa teman. Boleh nyusu juga, kan? Suara itu masih menggema di telingaku. Ibu, aku bawa teman. Boleh nyusu juga, kan? Bu Suminah langsung membacakan ayat kursi keras-keras sambil mengguyurkan air bunga ke arah lemari yang pintunya masih terbuka. Uap tipis mengepul dari dalamnya. Seperti lemari itu bukan sekadar perabot, tapi portal menuju tempat lain yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Tiba-tiba Sari teriak dan jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang, matanya terbuka lebar tapi putih semua. Dari hidung dan telinganya, darah mengalir deras. Aku berteriak memanggilnya, Sari. Bu Suminah menggenggam tangan istriku dan merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Lalu dia menoleh padaku, napasnya berat, wajahnya tegang. Darto, kowe wis salah pilih jalan. Bojomu iku keturunan kembang kelor, darah langka, lembut, manis, disenengi makhluk-makhluk lelembut. Mereka nganggep dia itu pabrik susu. Sumber daya, aku bingung. Kembang kelor, maksudnya apa? Bu Suminah mengangguk. Keluarga Nesari, terutama dari jalur ibune, punya turunan dari dukun tua zaman dulu. Sing biasane mung kanggo ngusir penyakit, tapi garis darah itu bisa digunakake. Nek ditarik karo paksa. Jadi magnet pesugihan. Aku terduduk. Jadi bukan karena aku, tapi karena dia? Ya, tapi awakmu sing ngebuka kelawange. Makhluk-makhluk itu ngikutin awakmu, dan begitu ngerti bojo awakmu darah kelor, saiki, mereka ora gelem lungo. Sari terbangun beberapa menit kemudian, lemas. Tapi sejak kejadian itu, ada yang berubah. Setiap malam, entah kenapa, ASINya mengalir sendiri. Baju tidurnya selalu basah, meski tidak menyusui anak. Bau amis susu dan darah itu tak pernah hilang. Bahkan tetangga mulai mengeluh. Maaf, Mas Darto, rumah sampean kok tiap malam kayak bau anyir ya? Seperti ada yang busuk. Aku hanya bisa tertawa hambar. Tak mungkin ku jawab sebenarnya ada anak-anak setan menyusu di dada istriku tiap malam. Satu hari, saat aku membersihkan lemari dan menambal papan belakang yang rusak, aku menemukan sesuatu yang membekukan darahku, coretan di dinding bata dalam lubang. Coretan itu seperti tulisan tangan anak-anak, tapi bahasanya asing. Bukan Jawa, bukan Arab, lebih seperti simbol-simbol kuno. Dan di antara coretan itu ada satu kalimat yang ditulis dalam huruf Latin, samar-samar. Tumbal manis, sekali diberi tak bisa kembali. Malam harinya, aku dan Sari nekat pindah tidur ke rumah adik perempuanku di Pandaan. Kupikir dengan keluar dari rumah, kami bisa lepas dari teror itu. Tapi malam Jumat itu, Sari terbangun sendiri dan pergi keluar rumah tanpa sadar. Kami mencarinya selama 2 jam, hingga akhirnya kami menemukannya di halaman belakang. Sedang duduk di tanah, baju terangkat, dan 3 tuyul bertubuh merah menyusu di dadanya sambil tertawa keras. Yang membuat kami semua muntah adalah satu tuyul di antaranya bukan anak kecil. Wajahnya adalah wajah lelaki tua, berkerut, dengan sorot mata penuh dendam, wajah orang yang mengutuk Sari dengan kesurupan. Setelah mereka pergi, Sari terbaring lemah dan berkata satu kalimat. Mas, aku gak bisa lari lagi. Mereka bilang aku akan jadi ibu tuyul selamanya, kecuali salah satu dari kita yang mati. Aku menatapnya.
Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku bertanya dalam hati, haruskah aku memilih dia atau hidupku sendiri? Tapi belum sempat kupikirkan jawabannya, HP-ku berdering. Nomor tidak dikenal. Saat kuangkat, suara dari seberang telepon itu mengucap pelan, "Makam Mbah Sentono menunggumu, Darto. Waktu hampir habis." Hari-hariku berubah jadi kabut. Sari makin lemah dari hari ke hari. Dadanya luka seperti disedot lintah, tidak hanya lebam, tapi mulai membusuk. Luka-luka itu tidak bisa sembuh meskipun kami sudah membawa ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit swasta di Malang. Dokter bilang, ini seperti bekas gigitan, tapi tidak biasa, tidak manusiawi. Setiap malam, aku harus mengikat tangan Sari ke ranjang karena ia sering tidur sambil berjalan. Ia seperti tertarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa kali aku menemukannya berdiri menghadap tembok, berbicara pelan. "Sudah kenyang, Nak? Mau susu lagi? Jangan berebut ya." Aku tahu, ini bukan sekadar pesugihan biasa. Ini perbudakan gaib. Dan lebih dari itu, aku sadar sesuatu yang jauh lebih buruk. Mereka tidak hanya menyusu, mereka sedang tumbuh. Mereka bukan lagi tuyul mungil, mereka mulai berubah. Tubuh mereka memanjang, wajah mereka lebih jelas, dan dalam mimpi-mimpiku, aku sering melihat mereka bermain di tengah kabut lautan pasir Bromo. Bukan bayi, tapi seperti anak-anak manusia yang sudah tumbuh dengan kepala besar, kaki kecil, dan suara serak licik. Aku kembali mencari lelaki tua yang dulu membawaku ke makam itu. Tapi ia hilang, tak ada yang mengenalnya. Bahkan warga Cemoro Lawang yang sudah lama tinggal di sana menggeleng saat ku tanya-tanya. Pak tua berpakaian hitam, yang suka duduk dekat pos pendakian, gak ada, Mas. Jangan-jangan sampeyan salah lihat. Lalu aku kembali ke makam Mbah Sentono, sendirian. Ku jalani jalan setapak yang dulu ia tunjukkan, kabut turun, bau dupa, hening luar biasa. Tak ada suara burung, jangkrik atau apapun. Dan di balik batu besar itu, makam itu masih ada. Tapi sekarang berbeda. Ada 3 patok bambu berdiri di depan pusara. Di masing-masing bambu, tergantung botol susu bayi, penuh dengan cairan putih yang mengental dan berbau amis. Aku merinding. Di tanah di depan makam, ada lubang kecil seperti sarang tikus, tapi terlalu teratur, terlalu dalam. Saat ku tendang sedikit dengan kaki, lubangnya terkuak dan ada suara napas dari dalamnya. Lalu aku mendengar suara, "Pa, kami lapar, Pa." Aku mundur, tapi tiba-tiba tanah itu berguncang. 3 tangan kecil keluar dari lubang, meraih ke arahku, mencoba menarikku masuk. Jari-jarinya kurus, dingin seperti es, kukunya tajam seperti silet. Aku teriak, lari sekencang-kencangnya dari sana. Sampai di jalan utama, aku tersungkur. Lalu aku diselamatkan oleh seorang pria tua berpakaian putih. Bukan yang sama dengan sebelumnya, tapi ia memperkenalkan diri. Namaku Mbah Rasmin. Aku juru kunci makam-makam tua di lereng timur Bromo. Ia menuntunku ke gubuknya. Di dalamnya ada rak-rak tua penuh kitab dan tulisan kuno, dan di dinding tergantung lukisan tua bergambar seorang perempuan sedang menyusui makhluk kecil bertanduk. Ini bukan pertama kalinya ada yang memanggil tuyul dari makam Mbah Sentono, katanya. Tapi kamu melibatkan darah kembang kelor. Itu yang membuat segalanya kacau. Kamu tidak hanya menghidupkan tuyul, kamu membangkitkan anak-anak setan yang lapar warisan leluhurmu sendiri. Aku menangis. Aku bilang aku ingin berhenti, ingin memutus semuanya. Tapi Mbah Rasmin menggeleng pelan. Kalau mau memutus, kamu harus mengembalikan mereka. Tuyul-tuyul itu bukan milikmu. Mereka milik Mbah Sentono. Mereka hanya datang karena ada jalan pulang. Aku bingung. Jalan pulang? Mbah Rasmin menunjuk ke lemari tua di gubuknya. Lemari itu mirip seperti yang ada di rumahku. Itu bukan lemari, itu gerbang.
Setiap rumah yang dihubungkan dengan pesugihan ini akan ditandai dengan lorong, lubang, koridor dari Bromo ke dunia kita. Selama lorong itu terbuka, tuyul akan datang. Dan selama susu terus mengalir dari istrimu, mereka akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar anak kecil pencuri uang. Aku terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Kau harus kembali, buka lemari, masuk ke lorong, dan tutup jalannya dari dalam. Tapi ingat, jika kau masuk, kau mungkin tak bisa keluar." Aku pulang malam itu, dengan satu tujuan, masuk ke lemari, masuk ke sarang tuyul, dan menutup semuanya, meskipun aku harus terjebak selamanya di sana. Tapi saat aku membuka pintu rumah, lemari itu terbuka sendiri, dan dari dalamnya terdengar suara anak kecil. "Pak, kami sudah tunggu. Ayo ikut main ke rumah kami." Lemari itu terbuka lebar seperti mulut raksasa menunggu mangsa. Bau amis dan lembab menguar dari dalam, bukan seperti bau kayu tua, melainkan seperti lorong gua lembab yang dipenuhi lendir dan darah. Di dalamnya gelap, tapi ada kilau samar-samar, seperti cahaya dari perut bumi. Sari sudah tertidur, kupastikan ikatannya cukup longgar agar tidak menyakitinya. Kupeluk pipinya satu kali, dan kubisikkan, "Maafkan aku akan menutup pintu ini, untuk selamanya." Lalu aku melangkah masuk ke dalam lemari, tapi yang kutemui bukan papan kayu, bukan dinding belakang. Kakiku menapaki tanah basah, becek, seperti lumut yang tumbuh di bawah akar-akar tua. Dan lorong itu panjang. Dindingnya bukan dari bata atau batu, tapi daging. Ya, daging, dengan nadi-nadi yang berdenyut, mengalirkan cairan putih kental seperti susu basi. Aku menahan napas, mual, tapi harus maju. Di ujung lorong, aku melihat cahaya. Tapi bukan cahaya terang, melainkan cahaya kehijauan yang menyorot dari sebuah ruangan bundar, seperti rahim raksasa. Di dalamnya ada puluhan tuyul, telanjang, botak, bermata besar. Tapi sebagian dari mereka tidak lagi berbentuk bayi. Beberapa memiliki gigi lengkap, ada yang tinggi separuh manusia dewasa. Ada juga yang bersayap kecil dan berjalan di dinding seperti cicak. Dan di tengah mereka berdiri sosok yang sangat tinggi. Tubuhnya seperti manusia, tapi wajahnya adalah wajah Sari, istri aku. Hanya lebih pucat, matanya merah. Dari dadanya mengalir 2 aliran susu berwarna hitam yang ditampung dalam kendi emas. Sosok itu berkata dengan suara yang menggema, "Kamu akhirnya datang, Darto. Lihatlah, anak-anakmu, mereka tumbuh karena air susu tumbalmu." Aku terguncang. "Siapa kamu? Itu bukan Sari." Sosok itu tertawa. "Aku adalah refleksi dari janji yang kau buat. Kau memohon kekayaan di atas makam suci. Kau diberi syarat, dan tubuh istrimu dijadikan sumber kehidupan. Aku adalah manifestasi dari dosa-dosamu." Tuyul-tuyul mulai mendekatiku, mengendus-endus kakiku. Aku hendak mundur, tapi pintu lorong telah tertutup. Salah satu tuyul yang tertua, matanya berwarna emas dan tubuhnya tampak seperti bocah 8 tahun, menyerahkan sesuatu padaku. Sebuah buku kecil berkulit manusia. Di halaman pertama, tertulis nama lengkapku dan tanda tanganku, dan di bawahnya ada cap ibu jari dengan darah. Cap yang tak pernah aku rasa aku buat. Lalu mereka berkata serempak, "Kami tumbuh bukan hanya dari susu, tapi dari janin yang tertukar." Aku memicingkan mata. "Apa maksudnya?" Sosok tinggi itu menjawab, "Istrimu seharusnya mengandung anak kedua 5 tahun lalu, bukan? Tapi kandungannya hilang secara misterius. Kau ingat? Dia keguguran," kata dokter. "Tapi bukan gugur. Bayi itu kami ambil sebagai ganti kekayaanmu. Dan dia yang pertama menyusu." Aku terdiam. Dunia runtuh. Mereka memberiku pilihan. "Tutup pintu ini.
Dan semua jalan dari lorong ini ke dunia akan tertutup. Tapi kami akan kehilangan susu. Dan untuk menutupnya, kau harus menjadi pengganti. Menyusui kami dari tubuhmu sendiri. Kau akan terperangkap dan istrimu akan bebas. Atau tetap keluar, bawa kekayaanmu. Tapi Sari akan menjadi pohon susu selamanya, hingga mengering, lalu mati. Tanganku gemetar, aku melihat ke sekeliling. Dinding-dinding lorong mulai bergerak, jantung berdetak di baliknya, dan suara tangisan tuyul semakin nyaring. Satu langkah lagi akan menentukan segalanya, aku menutup mataku. Dan saat itu, dari ujung lorong terdengar suara, bukan tuyul, bukan makhluk gaib, tapi suara manusia. Darto, jangan percaya mereka, masih ada jalan lain. Itu suara Mbah Rasmin. Aku menoleh. Di ujung lorong, pintu lemari terbuka lagi, entah bagaimana. Dan di sana, berdiri Mbah Rasmin dengan tubuh penuh tanah, seolah baru keluar dari kubur. Ia mengulurkan tangannya padaku. Pilihanku masih terbuka, tapi waktumu hanya sampai ayam pertama berkokok. Setelah itu, pintu ini tak bisa dibuka lagi dari dunia manusia. Dan aku harus memutuskan, tinggal dan jadi tumbal pengganti, atau keluar dan mencari jalan lain yang mungkin tak ada. Tanganku terulur, namun bukan ke arah Mbah Rasmin. Aku berdiri di tengah lorong penuh darah dan susu basi, terjebak antara dua kutukan. Satu membawaku menuju pengorbanan abadi, dan yang satu lagi, menuju kehilangan tanpa ujung. Masih ada waktu, Darto, ujar Mbah Rasmin dari ujung lorong. Keluar sekarang. Jangan biarkan mereka menipumu lebih dalam. Di belakangku, makhluk tinggi berwajah sari tersenyum tenang. Tuyul-tuyul mengepungku, berdiri melingkar. Mereka tidak menyerang, tidak menggigit, hanya menatap dengan sorot mata lapar. Mereka butuhku, atau lebih tepatnya, mereka butuh tubuh manusia baru untuk terus hidup. Suara ayam berkotek menggema samar dari kejauhan. Waktu habis hampir tiba. Mas, bisikan lirih muncul di benakku. Kalau kamu tinggalkan aku di sini, aku akan hilang. Itu suara Sari. Tapi tidak berasal dari makhluk tinggi itu, melainkan dari lubuk hatiku sendiri. Dan entah dari mana kekuatan itu muncul, aku lari sekencang-kencangnya menuju Mbah Rasmin. Tuyul-tuyul menjerit, mencoba menarikku kembali. Suara mereka berubah jadi teriakan-teriakan aneh, bercampur tangis bayi dan raungan kucing malam. Aku terjatuh beberapa kali, tapi Mbah Rasmin menahanku. Baca ini cepat, serunya sambil menekan secari kain lusuh di tanganku. Doa itu ditulis dalam huruf Arab Pegon. Aku tak tahu artinya, tapi kuucapkan sekuat tenaga, diiringi dentuman jantung yang terasa hampir copot dari dada. Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, putuskan jalan makhluk batil, kembalikan mereka pada bumi yang diam. Cahaya terang memancar dari belakangku. Lorong mulai runtuh, dindingnya retak seperti kulit kering. Susu basi yang menetes dari langit-langit berubah jadi darah. Makhluk tinggi itu menjerit, tubuhnya meleleh, wajah Sari di wajahnya perlahan-lahan hancur menjadi bubur daging. Tuyul-tuyul menjerit, Ibihu. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Tubuhku dipenuhi luka gores dan lebam. Perawat memberitahuku aku ditemukan warga, tergeletak di ladang warga Cemoro Lawang. Pingsan dengan mulut penuh tanah dan mata terbuka tak berkedip selama 2 hari. Tapi yang membuatku merinding adalah ketika dokter berkata, "Istri Anda, luar biasa. Kami kira dia takkan bangun dari koma. Tapi kemarin malam, dia terbangun dan minta langsung bertemu Anda." Aku berlari ke kamarnya. Sari duduk di ranjang, wajahnya pucat, tapi bersih. Tidak ada bekas luka, tidak ada memar, matanya jernih, dadanya tak lagi basah. Ia menatapku, lalu tersenyum. "Terima kasih sudah menjemputku, Mas." Aku menangis. Ku peluk dia erat.
Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku tak mencium bau susu basi atau amis darah. Tapi di malam yang sama, sesuatu terjadi. Aku membuka dompet untuk membayar makan malam kami, dan di dalamnya bukan lembaran rupiah yang kutemukan, tapi botol susu kecil, dingin, dengan tutup emas. Aku terdiam. Lalu ku dengar suara samar dari balik tembok rumah sakit. "Pak, boleh kami pinjam ibu lagi? Cuma sebentar." Suara itu pelan, lirih, tapi jelas. Tuyul-tuyul itu belum sepenuhnya pergi. Dan ketika aku menoleh ke arah Sari, aku melihat satu tetes susu mengalir dari sudut dadanya. Malam itu, aku duduk diam di ruang rumah sakit, menatap lampu neon yang menggantung di langit-langit. Sari tertidur di ranjang. Napasnya pelan, tenang, seolah semua teror itu hanya mimpi buruk yang sudah lewat. Tapi aku tahu lebih baik. Aku tahu bahwa dunia gaib sekali disentuh, tak pernah benar-benar melepaskan cengkeramannya. Aku membuka dompetku sekali lagi. Botol kecil itu masih ada. Ukurannya sebesar jari kelingking, tutupnya dari logam emas pudar, dan isinya cairan putih keruh yang kental. Persis seperti susu dari tubuh Sari saat para tuyul menyusu. Hanya saja sekarang, cairan itu berdenyut pelan seperti hidup. Aku membungkusnya dan menyimpannya di saku jaket. Harus kubawa ke Mbah Rasmin. Pagi harinya, aku meninggalkan Sari yang masih tertidur. Kupacu motor secepat mungkin ke gubuk Mbah Rasmin di kaki Bromo. Kabut masih tebal, angin dingin menampar wajahku. Tapi aku harus tahu, harus yakin bahwa semuanya sudah benar-benar selesai. Saat sampai, Mbah Rasmin sudah menunggu di beranda, seakan ia tahu aku akan datang. "Kamu belum selesai, Darto," katanya tanpa basa-basi. Aku meletakkan botol itu di meja. "Apa ini?" Ia menatapnya lama, tangannya gemetar saat menyentuhnya. "Ini bukan susu. Ini adalah inti dari perjanjianmu. Darah tumbal. Kau pikir sudah memutus ikatanmu dengan tuyul-tuyul itu? Tidak semudah itu." Aku duduk, lemas. Mbah Rasmin membuka kitab tua dari peti di dalam rumahnya. Ia menunjukkan satu halaman bergambar pohon, yang cabangnya menjalar menjadi simbol-simbol aneh. Di ujung cabang itu, ada lambang bulan sabit, simbol yang terukir di batu nisan Mbah Sentono. Setiap darah kembang kelor menyimpan jejak. Jika pernah disentuh pesugihan, maka akan membekas pada garis keturunannya. Aku menatapnya, takut. "Maksudnya, ini semua akan kembali ke anakku?" Ia menatapku tajam. "Bukan hanya anakmu, tapi istrimu. Kau tak pernah tahu, kan, bahwa Sari bukan korban pertama dari keluarga itu?" Aku menggeleng. Mbah Rasmin bangkit, masuk ke bilik belakang, dan kembali membawa foto tua, kekuningan dan kusam. Dalam foto itu tampak seorang perempuan muda, sedang duduk di teras rumah kayu sederhana, memangku bayi. Aku terdiam. "Ini Sari?" Mbah Rasmin mengangguk. "Dan yang di pangkunya, bukan kamu, itu bukan Darto kecil, itu adiknya. Adik kandung Sari, yang meninggal waktu usia 3 bulan. Tubuhnya ditemukan kering seperti kehabisan darah dan cairan. Tak ada luka, tak ada jejak. Tapi sejak itu, ibunya Sari berubah jadi linglung. Gila pelan-pelan. Dan beberapa bulan setelahnya, bunuh diri. Gantung diri di pohon kelor. Tubuhku bergidik. Jadi, keluarganya memang sudah terikat, dan saat kau, orang luar, membuat perjanjian di makam Mbah Sentono, mereka langsung tahu darah kembang kelor sudah tersedia. Mereka hanya tinggal mengambil." Aku jatuh terduduk. "Tapi, kalau begitu, kalau darahnya memang sudah ditakdirkan jadi tumbal, apa aku bisa menolongnya?" Mbah Rasmin memejamkan mata sejenak. "Satu-satunya cara untuk mengakhiri warisan itu adalah mengembalikan apa yang telah diambil. Dan apa yang diambil dari Sari bukan hanya susu, tapi janin, anakmu." Aku membeku. Aku ingat.
5 tahun lalu, Sari keguguran. Tak ada sebab yang jelas. Kandungan sehat tapi tiba-tiba kandungan hilang. Dokter tak bisa menjelaskan, hanya bilang mungkin kehilangan alami. Tuyul tertua itu, yang bermata emas dan tubuh seperti anak 8 tahun. Itulah anakmu. Tapi dalam bentuk mereka, kata Mbah Rasmin. Aku tak bisa menahan air mata. Hatiku remuk. Kalau kamu bisa menemukannya di dunia mereka dan membujuknya kembali, menyelamatkan dia dari tumbuh menjadi penerus penjaga lorong, maka semuanya bisa berakhir. Tapi kalau tidak, dia akan mengambil alih perjanjian itu. Dan saat Sari meninggal, dialah yang akan menerima tumbal baru dari generasimu berikutnya. Duniaku runtuh. Kamu siap masuk ke sana lagi, Darto? Aku menunduk. Kalau untuk anakku dan untuk Sari, aku akan ke neraka sekalipun. Malam itu aku kembali membuka lemari. Kulap napas panjang. Kudengar suara anak kecil dari balik papan. Pak, aku tahu kamu mau datang lagi. Lalu, lemari itu menelan tubuhku, dan dunia tuyul pun menyambut dengan senyuman kecil dan perut buncit lapar. Lemari itu kembali menjadi gerbang. Bukan hanya kayu dan engsel berkarat, bukan lagi tempat menggantung pakaian, tapi lorong hidup berdenyut seperti organ tubuh raksasa. Suhu di dalamnya turun drastis sampai napasku berembun. Bau amis, darah, dan susu basi bercampur jadi satu. Dindingnya memancarkan cahaya kehijauan yang tak wajar. Aku masuk, dan lorong itu menutup sendiri di belakangku. Tak ada jalan kembali. Langkah kakiku menyentuh tanah licin seperti lidah makhluk. Lendir menempel di sol sepatu. Aku berjalan mengikuti suara rintihan dan tawa-tawa kecil yang saling bersahutan. Lalu, aku melihat cahaya putih terang di ujung lorong. Di sanalah mereka menunggu. Ruangan itu bundar, seperti perut gua raksasa. Dan di tengahnya, berdiri satu sosok. Seorang anak laki-laki, tingginya sekitar 8 tahun. Botak, tubuhnya kurus tapi padat, matanya emas. Bersinar seperti bulan malam purnama. Ia mengenakan kain putih kusam, dan di sekelilingnya puluhan tuyul duduk bersila seperti murid menghadap guru. Pak, akhirnya datang juga ya, katanya dengan nada lembut. Suaranya bukan seperti tuyul lain, lebih dewasa, lebih tenang, lebih manusiawi. Aku terpaku, mulutku gemetar. Siapa namamu? Tanyaku setengah berbisik. Ia tersenyum. Aku gak dikasih nama, Pak. Mereka panggil aku Sing Sepisan, yang pertama. Tapi dulu aku ingat, aku pernah dengar suara perempuan nyebut nama Arik. Apa itu nama aku ya? Arik. Nama yang pernah kami siapkan untuk calon anak laki-laki 5 tahun lalu, waktu Sari hamil. Air mataku menetes. Ya, nak, kamu Arik, anak kami, anak bapak dan ibu. Ia tertawa kecil, tapi tawanya sedih. Ibu ya, aku gak ingat wajahnya, tapi tiap malam ada susu hangat yang datang. Rasanya enak, tapi kadang pahit juga. Aku gemetar. Itu susu dari ibu kamu, Sari. Ia diam. Pak, kenapa aku ada di sini? Kenapa aku nggak kayak anak-anak lain? Kenapa aku lahir di dunia yang isinya cuma bayangan dan suara tangis? Aku tak bisa menjawab. Arik melangkah mendekat. Tuyul-tuyul lain bergerak mundur, memberi jalan. Mereka bilang aku bukan manusia. Tapi aku pernah dengar lagu Nina Bobo dari atas sana. Waktu Pak lagi jagain ibu di rumah sakit, aku suka lagu itu. Aku terisak, anak ini, bayi yang dulu kami kira gugur, telah tumbuh dalam dunia yang salah, dalam kegelapan, dalam kutukan. Arik, ayo pulang sama bapak, ibu nunggu kamu. Ia menunduk. Kalau aku pulang, yang jaga lorong ini siapa, Pak? Pak, kalau lorongnya nggak dijaga, semua tuyul bakal keluar. Dunia atas bisa rusak. Mereka bilang, aku harus tetap di sini. Aku menggeleng. Kita bisa tutup lorongnya. Kita bisa akhiri ini. Arik menatapku tajam.
Mata emasnya berkilat aneh. Tapi, Pak, aku nggak sendirian. Ada yang jagain aku di sini, dan dia nggak mau aku pergi. Tiba-tiba ruangan bergetar, tanah berdenyut. Dinding seperti paru-paru hidup yang mengembang dan mengempis. Dari balik kegelapan, sosok raksasa menjulang perlahan. Wajahnya mirip Arik, tapi tua, rusak, matanya penuh darah, dan dari tubuhnya ratusan tangan kecil tumbuh. Setiap tangan menggenggam botol susu. Dari mulutnya mengalir cairan putih kental bercampur darah hitam. Suaranya berat, dalam, menyayat. Anak ini milikku, bapakmu yang menyerahkannya padaku. Kau dibesarkan dengan susu kutukan. Kau adalah bagian dariku, Arik. Aku menjerit, tidak, dia anakku. Aku yang akan ganti. Aku akan tinggal di sini, jadi penjaga lorong. Biarkan Arik pulang. Arik tampak goyah. Ia melihatku, lalu melihat makhluk itu. Kalau aku pulang, Pak, nanti siapa yang jagain tempat ini? Kalau lorongnya ditutup, semua temanku bakal kelaparan. Tuyul-tuyul di sekeliling mulai menangis. Beberapa menggigit jari. Beberapa merangkak mendekat Arik. Mereka memohon, bukan untuk dilepaskan, tapi untuk tetap disusui. Arik, aku berlutut memohon. Kamu bisa memilih. Kamu bisa putuskan nasibmu sendiri. Kamu anak manusia, bukan penjaga kutukan. Aku mohon. Arik menggigil. Tubuhnya mulai retak. Dari retakan kulitnya keluar cahaya. Dia berteriak keras. Ah! Dan tiba-tiba, segalanya meledak dalam cahaya putih. Aku terdorong ke belakang. Gelap, sunyi. Aku membuka mata. Sudah pagi. Aku berada di kamar rumah sakit. Sari duduk di sampingku, memegangi tanganku. Ia menangis. Mas, kamu 3 hari nggak sadar. Aku tersenyum lemah. Lalu bertanya pelan. Sari, di rumah, lemari kita masih ada? Ia mengangguk. Ada, tapi semalam, lemari itu roboh sendiri. Papan belakangnya pecah. Dan aku menahan napas. Dan apa? Dan ada anak laki-laki tidur di lantai ruang tamu. Tanpa baju, tubuhnya lemas. Dia manggil aku, Bu. Pagi itu, rumah kami lebih dingin dari biasanya. Angin dari sela-sela dinding kayu berdesir pelan, seolah berbisik. Kau kira sudah selesai? Aku duduk di ruang tamu, bersama Sari, memandangi bocah laki-laki yang tertidur di tikar, hanya dibungkus selimut tipis. Tubuhnya kecil, kulitnya pucat, bibirnya ungu kebiruan, tapi raut wajahnya. Wajah Arik, wajah anak yang dulu hanya ada dalam harapan dan mimpi kami. Aku tak bisa berhenti menangis. Sari membelai rambutnya dengan hati-hati. Mas, ini dia kan, Arik, anak kita yang hilang? Aku mengangguk pelan. Tapi hatiku tidak sepenuhnya yakin. Karena saat cahaya pagi menyusup lewat celah jendela, anak itu tidak punya bayangan. Bayangan meja ada, bayangan kipas angin ada, tapi tubuh anak itu tidak memantulkan apa-apa, seolah ia bukan bagian dari dunia ini. Siangnya, kami membawanya ke klinik. Dokter bingung. Dia baik-baik saja, sedikit anemia, tapi tekanan darah dan jantungnya normal. Tapi, ini aneh, dia tidak bereaksi terhadap cahaya. Bahkan pupil matanya tidak menyempit sama sekali. Kami hanya tersenyum palsu. Di rumah, Arik makan seperti anak normal. Ia bisa berbicara dengan lancar. Bahkan sempat tertawa kecil ketika Sari menyuapinya bubur. Bu, buburnya aneh ya. Rasanya nggak kayak susu ibu yang di sana. Sari langsung terdiam. Aku menarik napas panjang. Kamu ingat tempat itu? Arik menatapku. Ingat, Pak, tapi kayak mimpi. Di sana aku nggak capek, nggak lapar, tapi juga nggak pernah senang. Ia lalu bertanya pelan, seperti anak kecil yang polos. Kalau aku udah di sini, teman-temanku di sana minum dari siapa? Aku tercekat. Sari menggenggam tanganku erat.
Keringat dingin membasahi tengkukku. Dan malam itu, teror kembali. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan pelan terdengar dari arah lemari tua di kamar. Padahal lemari itu sudah rusak. Papan belakangnya pecah dan sudah kami singkirkan. Tapi ketukan itu nyata. Tok, tok, tok. Aku bangun, mendekat dengan langkah gemetar. Lemari itu tak bergerak, tapi di bawah pintunya ada cairan putih merembes keluar. Berbau amis, busuk, dan hangat, susu. Aku membuka pintu lemari perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika menoleh ke belakang, Arik berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya datar. Pak, aku bisa dengar mereka. Aku memeluknya, tapi tubuhnya dingin sekali. Sari bangun. Kami bertiga duduk di ruang tengah. Api kompor menyala, mencoba menghangatkan suasana yang terasa makin aneh. Arik mulai bercerita. Mereka, tuyul-tuyul itu, gak marah aku pergi, tapi mereka lapar. Dan mereka bilang, sekarang bukan aku yang harus nyusuin mereka. Aku menatap Sari. Dan saat itu juga aku melihat garis merah samar merambat di lehernya, seperti bekas gigitan kecil. Sari memegangi dadanya dan berbisik, Mas, aku mimpi semalam. Ada yang merangkak ke dadaku dan bilang, ganti ibu yang baru, susu ini sudah basi. Air mata kami jatuh. Arik menggenggam tanganku. Pak, aku gak tahu aku siapa. Aku ngerasa setengah aku masih di sana, tapi aku juga ngerasa ibu butuh aku di sini. Lalu ia bertanya pelan, kalau aku harus kembali, Pak, ibu akan sembuh kan? Aku gelengkan kepala. Tidak begitu caranya. Tidak boleh ada yang dikorbankan lagi. Dan saat itu, lemari itu terbakar sendiri. Api menjalar dari dalam, bukan dari luar, tapi tidak membakar kayu. Api itu berwarna putih dan menyala seperti kabut. Lalu, dari dalamnya muncul bayangan anak kecil, botak, matanya hitam, dan mereka berdiri diam di pojok ruangan. Satu persatu muncul seperti ditarik dari dimensi lain, sampai jumlah mereka 13. Mereka hanya berkata satu kalimat, Arik, kamu boleh kembali, tapi tinggalkan satu susu. Sari jatuh pingsan. Aku teriak, kalian sudah cukup, biar aku saja yang... Tapi sebelum sempat kulanjutkan, Arik menatapku dan berkata pelan, mereka gak bisa ambil ibu kalau aku tetap di sini, tapi aku harus ngasih satu bagian dari diriku. Pak, boleh aku tidur di lemari malam ini? Biar mereka puas sebentar aja. Aku peluk dia. Tidak, kamu anak manusia. Bukan korban, bukan tumbal. Tapi dalam hatiku, aku tahu, Arik tidak kembali sebagai manusia seutuhnya. Dan dunia kita telah terikat oleh darah dan susu. Satu jalan keluar tersisa, menghapus nama Arik dari catatan lorong. Tapi untuk itu, aku harus kembali lagi, dan kali ini dengan membawa jasad. Hari itu mendung berat menyelimuti langit Bromo. Kabut turun sejak pagi. Tak seperti biasanya, dinginnya menusuk bukan hanya tulang, tapi sampai ke jiwa. Aku berjalan menuntun Arik, menembus jalan setapak menuju arah makam Mbah Sentono. Di tanganku tergenggam rapat sebuah kain kafan tua, warisan Mbah Rasmin, yang konon berisi mantra pemutus nama dalam lorong gaib. Syaratnya satu, harus dibaca tepat di tempat lahirnya perjanjian. Dan itu berarti, aku harus membawa Arik ke depan makam, menyebut namanya, lalu membakar nama itu di atas tanah keramat. Arik berjalan pelan di belakangku, tubuhnya lemas. Kulitnya makin pucat, tapi anehnya, tidak ada satupun binatang yang kami temui di sepanjang perjalanan. Burung tak terdengar, anjing gunung tak menggonggong, hutan seperti menahan napas. Pak, katanya lirih, aku takut. Aku berhenti dan menatapnya. Kamu gak sendiri, Bapak ada. Kita selesaikan ini sama-sama. Kami tiba di depan makam menjelang sore. Makam Mbah Sentono berdiri seperti biasa, sunyi, tua, dan seolah hidup.
Tapi kali ini, di sekitarnya sudah penuh dengan botol-botol kecil. Botol-botol berisi cairan putih kental, mengendap, dan ada yang berisi rambut anak-anak. Aku ingin muntah. Arik berjongkok di sampingku. Aku buka kain kafan itu. Di dalamnya ada tulisan Arab pegon yang digores dengan tinta merah seperti darah kering. Mbah Rasmin bilang, baca 3 kali, sebut nama anakmu, lalu bakar kertas ini. Tapi awas, penjaga lorong akan datang, dan ia akan menawarkan satu ganti, darahmu atau bayangan anakmu. Aku tak tahu apa itu bayangan Arik, tapi aku tak peduli. Ku tarik napas panjang mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cabut nama ini dari pintu antara dunia. Aku putus warisan pesugihan. Aku kembalikan nyawa Arik ke jalur cahaya. Arik menggenggam tanganku. Aku mau punya bayangan, Pak, kayak orang normal. Aku mengangguk, menahan tangis. Nama yang kusebut Arik bin Darto. Kukira setelah itu semuanya akan selesai. Tapi angin berhenti. Awan menggulung. Langit mendadak hitam pekat meski baru pukul 5 sore. Dari bad nisan, tanah retak. Dari dalam retakan itu keluar asap hitam dan bau sangit menyengat. Lalu, muncul makhluk setinggi 2 meter, wajahnya seperti topeng anak kecil tersenyum. Tapi senyumnya robek hingga ke telinga, dan di setiap lekukan giginya terjepit nama anak-anak. Di tubuhnya tergantung ratusan gulungan kertas kecil. Ia adalah juru catat nama, lorong, makhluk kuno yang menjaga siapa yang keluar masuk lorong antara dunia manusia dan pesugihan. Ia melangkah pelan. Suaranya berat, tapi seperti suara banyak anak-anak berbicara dalam satu waktu. Nama Arik sudah terukir, sudah diberi susu, sudah jadi penjaga. Kau mau hapus, maka bayar harganya. Aku berdiri menantangnya. Apa harganya? Ambil nyawaku. Ia menunduk. Nyawamu kotor, tak bisa dijadikan ganti. Tapi, bayanganmu bersih. Tiba-tiba, bayanganku sendiri terlepas dari tubuhku. Ia berdiri, seperti klonku, tapi kosong. Tak bersuara. Tukar dengan bayangan anakmu, dia akan hidup penuh. Tapi kamu akan jadi tanpa bayangan. Abadi, terjebak antara dunia. Aku melihat Arik. Ia mengangguk pelan. Biar aku aja, Pak. Tidak, aku tak izinkan. Ambil bayanganku, kataku pada makhluk itu. Tapi biarkan anakku bebas. Biarkan dia jadi anak biasa. Makhluk itu menjulurkan tangannya, bayanganku ditarik, tubuhku menggigil. Lalu, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan bayanganku. Gelap, sunyi. Arik tiba-tiba terjatuh, tubuhnya kejang. Tapi, saat ia berdiri kembali, untuk pertama kalinya, ia punya bayangan. Bayangan yang utuh mengikuti cahaya sore yang merambat masuk dari balik kabut. Aku tersenyum, tapi tubuhku terasa dingin. Makhluk itu menatapku terakhir kali. Bayanganmu kini tinggal di lorong. Kalau kau mati, tak akan dikubur di bumi. Kau akan dikembalikan ke dalam susu. Lalu ia menghilang. Kami pulang malam itu. Sari menangis saat melihat bayangan Arik bergerak di dinding. Ia memeluk kami berdua, dan untuk pertama kalinya, tidak ada darah yang menetes dari tubuhnya. Tapi, saat aku berdiri di depan kaca, refleksiku tidak ada. Aku menyentuh wajahku, aku hidup, tapi aku bukan sepenuhnya manusia lagi. Sudah 3 hari sejak nama Arik dihapus dari lorong gaib. Sari mulai tersenyum lagi. Arik mulai sekolah meskipun belum bisa bergaul seperti anak-anak lain. Dan yang paling membahagiakan, tuyul-tuyul itu tak pernah muncul lagi. Tapi aku mulai menghilang. Bukan tubuhku, tapi jejakku. Pagi itu aku berdiri di teras, melihat matahari terbit. Tapi ketika ku langkah ke arah pohon kelor di depan rumah, tak ada bayangan tubuhku yang mengikuti. Hanya sinar matahari yang menembus tubuhku, seolah aku tak ada.
Aku masuk ke kamar mandi, bercermin, dan untuk ketiga kalinya sejak malam penghapusan nama Arik, cermin tidak memantulkan wujudku. Aku menyentuh pipiku, dingin, tak ada suhu. Denyut nadi di leherku melemah, seperti aku perlahan melewati batas antara manusia dan makhluk tak bernama. Hal pertama yang hilang dariku adalah suara. Pagi hari, saat hendak memanggil Sari, aku membuka mulut tapi tak ada suara keluar. Seperti pita suaraku tak lagi diakui dunia. Aku coba mengetuk meja, membanting gelas, tapi suara yang kudengar hanya dalam pikiranku sendiri. Sari memelukku, panik. "Mas, kamu kenapa? Kamu gak bisa bicara." Aku ingin menjawab, karena bayanganku ditelan makhluk lorong, tapi lidahku seperti menempel di langit-langit mulut. Hal kedua yang hilang dariku adalah bau. Aku berjalan di pasar untuk membeli bahan makanan. Pedagang mengenalku, tapi saat aku berdiri di depan warung sayur, ibu penjualnya berkata, "Mas, sampean tadi udah pulang, kok balik lagi?" Aku bingung. "Tadi saya belum kesini." "Tadi sampean udah beli, bahkan ngomong sama saya." Aku menelan ludah. Lalu kutanya pelan, Saya ada bau nggak, Bu?" Ia menatapku bingung. "Loh, Mas, sampean kok aneh ya? Nggak ada bau apa-apa, bahkan kayak udara kosong." Malam itu aku duduk di kamar. Sari tertidur, Arik pun terlelap di kamar sebelah. Aku membuka Al-Quran kecil di lemari, tapi saat ku pegang, tulisan di dalamnya jadi kabur, huruf-hurufnya bergetar. Seolah kitab itu menolak disentuh oleh makhluk tanpa bayangan. Aku menulis di buku catatan. Aku mulai kehilangan jejak, mungkin aku akan lenyap sepenuhnya. Tapi beberapa menit kemudian, tulisan itu hilang sendiri. Kertasnya kosong, seperti tulisanku tak pernah ada. Aku menangis, tapi air mataku pun tak jatuh, seolah tubuhku tak mampu lagi menyentuh hukum dunia ini. Keesokan harinya, lebih aneh lagi. Saat kami bertiga duduk makan pagi, Arik tiba-tiba menatapku. "Bu, Bapak duduk di sini kan?" Sari menoleh melihat ke arahku, tapi tak ada ekspresi di wajahnya. "Arik, kamu lagi ngigau. Kursi itu kosong, Nak." "Enggak, Bapak di sini." Arik menunjuk. "Tadi Bapak yang suapin aku." Hatiku hancur. Aku tidak lagi terlihat oleh istri dan anakku. Aku tidak ada. Sore itu aku berjalan ke rumah Mbah Rasmin, berharap ia bisa mengembalikanku ke dunia. Tapi rumah itu kosong. Kosong total. Bahkan tak ada bekas fondasi. Seolah tak pernah ada rumah tua di sana. Dan ketika aku bertanya pada warga sekitar, mereka menjawab dengan nada heran. "Mbah Rasmin, siapa itu? Di sini nggak pernah ada yang tinggal di bukit itu." Aku terhuyung, mataku gelap. Lalu, dari kejauhan, kuburan Mbah Sentono bersinar samar. Aku mendekat, tubuhku seperti tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dan di sana, berdiri bayanganku sendiri, utuh, gagah, tapi bukan aku. Matanya kosong, ia menatapku, lalu berkata tanpa suara, "Tubuhmu bukan milikmu lagi. Kau tak terdaftar di dunia ini. Kau bukan siapa-siapa. Kau sudah seperti kami." Lalu di sekeliling bayanganku, muncul makhluk-makhluk tanpa wajah. Mereka berdiri kaku, tak bernama, tak berbayangan, dan tak dikenang siapapun. Mereka semua pernah jadi manusia. Mereka semua pernah menukar sesuatu demi cinta. Dan malam itu aku sadar, aku bukan Darto lagi. Aku hanyalah arwah berjalan yang belum mati, tapi tak bisa kembali hidup. Aku duduk di tangga rumah saat malam mulai turun, tapi aku tak merasa dingin. Tak ada rasa. Sudah seminggu sejak aku kehilangan bayangan, dan perlahan, aku mulai kehilangan bentuk. Jika aku berdiri di depan cermin, aku tak melihat apa-apa. Jika aku bicara, hanya aku yang bisa mendengar.
Sari dan Arik tak lagi bisa melihatku, tak lagi bisa menyentuhku. Dan lebih dari semua itu, dunia mulai melupakanku. Aku coba menelepon teman lamaku. Suara dari seberang terdengar heran. Darto? Siapa ya? Maaf, kayaknya salah sambung. Aku menatap rumah sendiri, melihat Sari dan Arik makan malam di dalam. Meja di ruang makan punya 3 kursi, tapi mereka hanya duduk di 2. Arik masih menyisakan 1 piring kosong, kadang menoleh ke kursi yang tak ditempati. Kadang ia bicara sendiri, kadang diam, tapi Sari tak pernah menoleh ke arah itu. Malam itu aku berjalan ke dalam kamar. Meja rias Sari masih tertata rapi. Dan di dalam laci aku menemukan sebuah album foto. Kududuk perlahan dan membukanya. Foto pertama, pernikahan kami. Tapi wajahku kabur, seperti disamarkan awan tipis. Foto kedua, saat Sari hamil, tangannya memegang perut. Di sampingnya, kursi kosong. Seharusnya aku di sana, tapi tubuhku hilang. Aku membuka halaman demi halaman. Aku menghilang dari semua kenangan, seolah-olah aku tak pernah ada dalam hidup mereka. Hatiku ambruk, tapi aku belum menyerah. Malam itu, aku ke kamar Arik. Ia tidur pulas. Cahaya remang lampu tidur menerangi wajah kecilnya. Aku duduk di lantai, menggenggam spidol dan kertas putih. Kalau dunia melupakanku, maka aku harus tulis ulang diriku sendiri. Kupaksakan jari-jariku memegang spidol. Tapi spidol itu menembus jemariku. Tubuhku semakin tak nyata. Namun, saat aku menggenggam erat kertas itu dan menekankan niatku dalam hati, spidol itu bergetar. Garis hitam pertama muncul di kertas. Kabur, patah-patah, tapi nyata. Dengan penuh perjuangan, aku menulis. Namaku Darto, aku suami Sari, ayah Arik. Aku belum mati, tolong ingat aku. Tulisan itu hanya bisa terbaca dari sudut tertentu, tapi aku tahu, itu ada. Itu bukti bahwa aku pernah dan masih ada. Kutaruh kertas itu di atas meja belajar Arik, berharap esok pagi ia bisa membacanya. Pagi harinya, aku duduk di sudut kamar, menanti. Arik bangun. Ia menguap, menoleh ke meja, lalu membaca kertas itu. Bu, ini tulisan siapa? Tanyanya pelan. Sari datang dan melihatnya. Wajahnya berubah. Ia memegang kertas itu, lalu berkata, "Ini tulisan Bapak, aku kenal huruf-hurufnya." Arik menatap Sari. "Tapi, Bapak kan udah lama gak di rumah." Sari menunduk, menangis. "Iya, tapi aku juga gak tahu kenapa. Aku sering merasa, dia masih ada. Dia duduk di sini. Dia lihat kita tidur, tapi aku gak bisa lihat wajahnya." Arik memeluk ibunya. Dan saat itu, aku menangis. Tapi air mata itu jatuh ke lantai dan membentuk setetes embun yang bisa dilihat manusia. Hari itu, aku mencoba meninggalkan tanda-tanda kecil. Menutup jendela yang tertiup angin, menyalakan lampu saat malam. Menghapus kabut di cermin kamar mandi dan menulis, "Ayah masih di sini." Sedikit demi sedikit, mereka mulai percaya bahwa aku belum pergi. Tapi sore harinya, ketika aku duduk di ruang tengah, sesuatu berubah. Dari balik dinding rumah, muncul retakan halus. Dan dari dalam retakan itu, keluar suara-suara dari lorong lama. "Darto, kamu menulis namamu kembali, itu melanggar. Kau tak punya hak menghidupkan dirimu. Kau sudah kami makan, namamu milik kami." Aku berdiri. Mereka tahu. Tanda-tanda itu, pesan di kertas, tulisan di cermin, tetesan air mata, semuanya membuat dunia gaib marah. Dan malam itu, dari balik lorong yang telah kututup, sesuatu mulai muncul kembali. Bukan tuyul, bukan penjaga nama, tapi makhluk pemangsa jiwa yang mencoba menyelinap ke dunia nyata untuk mengambil namaku kembali. Malam itu,
udara membeku. Rumah kami terasa seperti jantung yang berhenti berdetak. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Waktu seakan berhenti. Dari dinding belakang lemari tua yang telah retak, perlahan terbuka celah hitam. Kabut putih menyusup ke dalam rumah, dan dari dalam kabut itu muncul makhluk, bukan tuyul, bukan penjaga nama. Makhluk ini lebih besar, lebih tua. Tingginya menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya seperti asap yang padat. Di dalam pusaran tubuhnya terdapat wajah-wajah manusia, seolah tersesat di dalamnya. Mereka berteriak, menjerit, tapi tak bisa keluar. Dan dari tengah kabut itu, terdengar suara yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Suara yang bukan berasal dari dunia ini. Kau menulis namamu, kau menolak dilupakan, maka kami datang untuk menulis namamu kembali ke dalam lorong akhir. Aku berdiri di depan Sari dan Arik. Mereka tak bisa melihatku, tapi mereka bisa merasakan sesuatu datang. Sari memeluk Arik erat, tangisnya pecah. Mas, kalau kamu masih ada, tolong lindungi kami. Aku gemetar. Aku masih di sini, Sari. Aku belum pergi. Tapi suara itu hanya bergaung dalam pikiranku sendiri. Makhluk itu menyerang. Ia melesat ke arah meja tempat aku pertama kali menulis kembali namaku. Tiba-tiba semua kata-kata itu terbakar sendiri. Kertas itu gosong, lalu hancur jadi debu. Satu persatu tanda-tandaku di dunia ini mulai hilang. Tulisan di cermin lenyap. Tetes air mata yang jatuh menguap. Bahkan foto lama yang sempat menampakkan bayanganku kini menjadi kosong kembali. Aku berlari ke arah makhluk itu. Ambil saja aku, tapi biarkan nama itu tetap ada. Biarkan mereka tahu aku pernah hidup. Biarkan mereka mengingatku. Makhluk itu hanya tertawa. Tawanya bergemuruh dan membuat dinding rumah retak. Tak seorang pun yang melanggar aturan lorong dan kembali utuh. Kau harus memilih. Dilupakan oleh dunia dan ditelan kekal. Atau kembali dengan harga darah. Tiba-tiba Arik berdiri. Wajahnya pucat, matanya menatap ke arah kosong tempatku berdiri. Pak, aku menoleh. Aku ingat suara Bapak, aku tahu Bapak di sini. Tapi aku juga tahu, Bapak belum pulang sepenuhnya. Sari menggenggam tangan anak kami. Arik, kamu lihat apa? Bayangan. Apa? Bayangan. Bapak muncul, tapi cuma sebentar. Aku sadar, jika aku bisa menciptakan bayangan untuk sesaat, aku masih bisa ditarik kembali. Tapi bagaimana caranya? Lalu aku ingat, Mbah Rasmin pernah berkata, manusia hanya dikenang selama dia ditulis oleh cinta. Aku merogoh kantongku, spidol itu sudah tak ada. Tapi Arik, entah bagaimana, mengambil buku tugas sekolahnya dan menulis sesuatu. Ia menulis pelan, Bapak, dan saat tulisan itu selesai, makhluk kabut itu meraung keras. Ia membara, terbakar, terjerat oleh satu kekuatan yang tak bisa ia lawan. Kenangan, setiap huruf itu bukan sekadar tinta, itu cinta. Arik menggambar wajahku, walau hanya goresan kasar, tapi penuh keyakinan. Ia menunjukkannya pada Sari, dan Sari menangis. Iya, itu Mas Darto, wajahnya. Lalu Sari menulis di bawahnya, suamiku, ayah Arik, tak akan kami lupakan. Dunia seperti bergetar. Tiba-tiba aku bisa bicara lagi. Sari, Arik, aku di sini. Aku belum hilang. Mereka menoleh. Untuk pertama kalinya, mereka melihatku. Bayanganku muncul di dinding. Wajahku terpantul di cermin. Napasku mengembun di udara. Aku kembali. Makhluk kabut itu mengejang, tubuhnya meledak jadi ribuan lembar kertas nama yang terbakar. Lorong di belakang lemari menutup dengan sendirinya dan segel kuno muncul di atas lantainya. Nama telah kembali. Beberapa hari kemudian, kami pindah dari rumah itu. Rumah tua di kaki Bromo telah kami tinggalkan. Aku masih belum sepenuhnya seperti dulu. Kadang tubuhku terasa ringan.
Kadang bayanganku hilang sekejap, tapi aku nyata. Aku bisa bicara, aku bisa dipeluk, aku bisa mencintai. Dan yang terpenting, aku bisa dikenang. Di kamar Arik, tergantung gambar yang ia buat hari itu. Gambarku sedang tersenyum, memeluk Sari dan dirinya. Di bawahnya tertulis, "Ayah pernah hilang, tapi cinta kami menulisnya kembali." Tamat. Cerita ini mengajarkan bahwa segala bentuk kekayaan yang diperoleh dengan cara sesat, seperti pesugihan atau perjanjian gaib, selalu menuntut harga yang sangat mahal, bahkan lebih dari harta, jiwa, keluarga, cinta, dan identitas diri. Dalam keputusasaan, manusia sering tergoda untuk menempuh jalan pintas. Tapi ketika kekuatan gelap dilibatkan, tak ada yang datang tanpa tumbal. Darto harus kehilangan bayangannya, wujudnya, bahkan dilupakan dunia. Semua karena satu keputusan yang keliru. Namun, di balik kegelapan itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa cinta sejati, kenangan tulus, dan keikhlasan keluarga adalah kekuatan paling besar yang bisa menyelamatkan seseorang. Selama ada orang yang mengingat dan menulis namamu dengan cinta, kamu tidak benar-benar hilang.